Misi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini, Bapak suami tidak bisa mengajar di kelas ini ya. Mohon maaf Ibu yang mengajukan saat ini karena Bapak suami sedang ada rapat MGMP di Magelang. Iya, nggak apa-apa, Itu Bu. diganti oleh Ibu Inas sebentar. Untuk melanjutkan mata pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Ada yang tidak masuk? Ada, Bu. Siapa? Putri Kemana? sakit. Oh, sakit. Selain Putri siapa? Dicatat dulu ya. Iya. Sudah kan berarti yang lainnya masuk semua ya. Iya, Bu. Untuk minggu lalu kan sudah belajar dengan Pak Sony. Maka minggu ini Ibu akan melanjutkan materi yang minggu lalu, yaitu mengenai tentang listrik statis. Berbicara tentang mengenai listrik, bayangin aja dalam kehidupan sehari-hari kalau misalkan kita nggak ada listrik. Baru saja padam 10 menit, pasti kita tuh kayak udah bingung mau ngapa-ngapain, susah gitu kan. Sekarang aja tuh nyuci aja sekarang pakai mesin cuci, ngapa-ngapain pakai listrik kayak gitu kan. Tanpa adanya listrik tuh kita tidak bisa ngelakuin apa-apa kayak gitu kan. Nah, yang dimaksud di sini listrik statis itu adalah suatu fenomena dari fisika yang mengakibatkan aliran muatan listrik. Baik, jadi yang Ibu maksud listrik adalah suatu rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran aliran muatan listrik. Listrik menimbulkan berbagai macam efek pada umumnya, seperti petir atau kilat, seperti listrik statis, induksi elektromagnetik, dan lain sebagainya. Jadi muatan listrik akan tetap ada sampai benda kehilangan dengan cara melepaskan elektron atau melepaskan sebuah muatan listrik tersebut. Muatan listrik itu muncul karena adanya perpindahan elektron dari benda satu ke benda yang lainnya. Listrik statis dalam kehidupan sehari-hari dapat kita contohkan seperti saat kita menyisir rambut, sisir yang kita sisirkan kepada rambut itu lama-kelamaan rambutnya akan menempel kepada sisir tersebut. Karena apa? Karena terjadi perpindahan elektron. Terus kemudian juga debu yang menempel pada layar TV. Oke anak-anak, kita langsung mulai masuk ke intinya ya. Belajar mengenai listrik statis, secara tidak langsung kita membahas yang pertama, yaitu mengenai muatan listrik. Yang kedua, medan listrik. Dan yang ketiga, energi potensial listrik. Kita membahas mulai dari yang muatan listrik yang terlebih dahulu. Muatan listrik terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama proton dan elektron. Atau bisa disebut juga dengan positif dan negatif. Muatan suatu benda tergantung dengan jumlah proton dan neutron.
kan ada jumlah protonnya lebih banyak, ada juga jumlah protonnya lebih sedikit, ada juga antara jumlah proton dan elektronnya itu sama-sama, yaitu netral. Dikatakan jumlah protonnya itu netral adalah ketika jumlah proton dan elektronnya itu sama. Yang ibu maksud, dikatakan suatu benda itu tidak bermuatan, yaitu ketika jumlah proton dan jumlah elektronnya itu sama besar, tidak ada yang melebihi dan tidak ada yang lebih sedikit, atau juga disebut dengan netral. Yang kedua yaitu muatan. Benda bermuatan positif. Dikatakan sebuah benda bermuatan positif apabila jumlah proton lebih banyak dibandingkan jumlah elektron. Begitu juga dengan sebaliknya ya. Dikatakan benda bermuatan negatif apabila jumlah protonnya lebih sedikit dibandingkan jumlah elektron. Kalau benda bermuatan positif tadi jumlah proton lebih banyak dibandingkan jumlah elektron. Terus dikatakan suatu benda itu bermuatan negatif apabila jumlah proton lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah elektron. Oke anak-anak, sampai sini ada pertanyaan sebelum ibu melanjutkan ke gaya listrik? Tidak. Oke, kita lanjut ke gaya listrik ya. Gaya listrik atau disebut juga dengan gaya Coulomb. Kenapa bisa disebut kayak gitu? Karena besar gaya listrik antara dua benda bermuatan listrik diselidiki oleh fisikawan yang berasal dari Prancis pada kala itu pada tahun 1785, yaitu Bapak Charles de Coulomb. Dengan semangat dan kegigihan yang tinggi kala itu, akhirnya Bapak Charles de Coulomb menemukan sebuah persamaan mengenai tentang hukum Coulomb. Pada waktu itu Bapak Charles de Coulomb menggunakan pada saat itu Bapak Charles de Coulomb untuk mengetahui besar gaya listrik dia menggunakan neraca puntir. Nah, dari percobaan tersebut sehingga Bapak Coulomb berhasil menemukan persamaan hukum Coulomb. Di sini anak-anak ada yang tahu nggak persamaan bunyi hukum Coulomb itu apa? Nanti deh kalau ada yang tahu ibu nilai plus. Saya Bu. Ya, bagaimana bunyi hukum Coulomb? Bunyi hukum Coulomb yaitu besar gaya tarik atau gaya tolak antara dua muatan listrik adalah sebanding dengan perkalian kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Siapa tadi? Najilul Bu. Oh, Najilul. Oke.
Udah Ibu tambahkan ya nilai plusnya ya. Kasih Bu. Oke, terima kasih Mbak Najilul. Dan apa yang telah dipaparkan oleh Mbak Najilul tadi sudah benar. Nah, dari hasil yang diteliti oleh Bapak Kolom tersebut dapat disimpulkan bahwa besar gaya listrik atau daya kolom itu yaitu, nah yang dimaksud sama Ibu itu adalah benar ya, besar gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak antara dua muatan listrik adalah sebanding dengan kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Jadi inti dari gaya listrik itu adalah gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak antara dua muatan. Misal di sini ada muatan positif, di sini juga ada muatan positif. Berarti dia ketika positif dengan positif dia saling tolak Menolak. dia sejenis. Di sini F21, di sini dikatakan F12 itu karena gaya kolom 1 akibat muatan 2. Di sini juga gaya kolom 2 akibat muatan 1. Nah, selanjutnya yaitu ketika di sini ada muatan negatif, kalau di sini ada muatan positif, berarti dia saling tarik menarik. Nah, terus ketika di sini ada muatan negatif, di sini ada muatan negatif, berarti dia sama kayak positif, dia saling tolak menolak karena dia sama jenisnya sama. Dari sini ada pertanyaan? Tidak. Oke, anak-anak, kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita lanjut ke rumus dari gaya listrik ya. Ada yang tahu rumus gaya listrik itu apa? Tidak. Rumus gaya listrik adalah F sama dengan K plus 1 2 per N kuadrat, di mana F adalah gaya listrik. Terus di sini dia sudah konstan lah ya, nilai K tersebut yaitu 9 kali 10 pangkat 9 meter per kolom. Kenapa bisa dapat segini Bu? Gitu kan? Karena untuk mencari K ini yaitu 1/4 Pi 0. Di mana pi-nya yaitu 3,14, itu kan kali 85 kali 10 pangkat 15, jadinya 9 kali 10 pangkat 9. Terus Q di sini adalah muatan 1. Ini setelahnya. Dan Q adalah muatan 2. Dan R di sini adalah jarak. Satuan jarak apa anak-anak? Meter. Lanjut ya. Jadi rumus yang ini tadi hanya digunakan untuk medium udara. Sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Saya Bu. Gimana? Bagaimana kalau di medium air? Di medium air sudah dijelaskan pada buku ya, pada buku paket halaman 309. Di situ dia menjelaskan bahwa
Kalau dalam medium lain, ya sama saja, cuma tinggal ditambahkan permitivitas. Ini adalah permitivitas, sedangkan ini permitivitas relatif medium. Terus ini permitivitas vakum udara. Jadi kalau medium itu rumusnya tinggal ditambahin. Kalau tadi ya di medium air maksudnya. Kalau di medium udara tadi kan rumusnya ini. Nah, kalau di medium air tinggal F aksen sama dengan K 1 2 per kali kuadrat. Satuannya tadi di atas udah Ibu jelaskan ya. Oh iya, ini ada yang lupa ya. Di sini dia N0. Itu disebut juga permitivitas vakum udara. Jadi bisa disimpulkan bahwa rumus yang di ini F ini adalah untuk medium air ataupun oli ataupun yang lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu medan listrik. Jadi medan listrik sendiri itu ialah daerah yang ada di sekitar benda bermuatan listrik yang masih mengalami gaya listrik. Dari inti kata-kata tersebut adalah suatu daerah yang dimana gaya listrik itu masih bekerja. Misal di sini ada muatan positif. Sini ada titik P, sini ada titik R, sini ada titik Q. Kalau di gaya listrik tadi, muatan positif dengan muatan positif itu saling tolak menolak. Nah, kalau ini tuh dia saling menjauhi. Kalau di medan listrik. Nah, kalau yang di muatan negatif, kalau di medan listrik itu dia saling mendekat. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai energi potensial listrik. Tentunya sudah tidak asing ya, karena dulu waktu SMP kelas 9 sudah membahas mengenai ini. Apa sih definisi dari energi potensial listrik? Nah, energi potensial listrik adalah energi yang dibutuhkan muatan untuk memindahkan dari titik satu ke titik yang lainnya. Misalkan, di sini ibu mempunyai muatan Q1, di sini juga Q2. Kemudian muatannya ini dipindahkan ke depan. Nah, jaraknya bukan dari sini ke sini, melainkan dari sini ke sini karena dia sudah dipindahkan ya. Ini adalah jarak. Mengenai energi potensial listrik, kita akan mengenal rumusnya, yaitu rumus energi potensial listrik EP sama dengan K Q1 kali Q2 per R. Lalu apa bedanya Bu dengan energi potensial listrik dengan rumusnya gaya listrik? Bedanya EP menggunakan R1, sedangkan gaya listrik, yang dimaksud dengan Ibu adalah rumus dari energi potensial listrik itu hampir sama dengan gaya listrik. Gaya listrik menggunakan R kuadrat, sedangkan EP di sini menggunakan R-nya 1 saja. Oke, untuk pembuktian terhadap materi ini, terhadap materi listrik statis ini, kita lanjutkan minggu depan ya, karena waktunya sudah hampir habis.
minggu depan kita bisa menggunakan balon yang baru yang bersih ya, jangan pakai balon yang sudah dipakai. Kemudian nanti dikocok-kocokkan dengan krenol, apakah balon tersebut dapat mengangkat potongan-potongan kertas kecil atau tidak, atau juga bisa dengan menggunakan penggaris yang sudah dikocok-kocokkan beberapa menit ke rambut, kemudian bisa mengangkat sebuah kertas kecil. Oke? Karena waktunya sudah hampir habis, maka dari itu kita bisa disimpulkan mata pelajaran hari ini apa saja, yaitu yang pertama tadi apa? Muatan. Oh ya, yang kedua tadi apa? Yang kedua tadi gaya listrik. Bukan, kalau gaya itu sudah termasuk dalam muatan. Yang kedua Oh, itu ya. adalah medan listrik. Medan listrik. Terus yang ketiga adalah Energi potensial listrik. nah, dapat disimpulkan secara garis besarnya listrik statis itu adalah garis besarnya saja. Siapa ayo yang bisa? Ayo apa? Saya Bu. Anda gimana? Listrik statis adalah kumpulan muatan listrik jumlah tertentu yang tetap atau statis. Terus ambil dari intinya saja nak. Oh iya, jawabannya Mbak Nanda itu sudah hampir benar. Nah, yang dimaksud mungkin ini. Ya benar, dia statis itu diam. Nah, muatan listrik itu muncul karena adanya perpindahan elektron dari benda satu ke benda lain. Selanjutnya jangan lupa Ibu kasih PR di halaman 310. Itu ada 35 soal kalau nggak salah, terus sama esainya berapa gitu. Dikerjakan 10 nomor saja. 10 nomor saja, tidak usah semua. Kerjakan sebisa kalian, nanti dikumpulkan kepada saya minggu depan. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan tahmid secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, apabila Ibu ada salah kata mohon maaf. Nanti apabila ada yang kurang jelas bisa dipertanyakan di minggu depan ya. Ya Bu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa PR-nya ya.